Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hasanah dari kelas 3 DD4 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa praktikum simulasi proses bab Cell and Chip Heat Exchanger atau STHI. Untuk yang pertama-tama kita jelaskan dulu tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama yaitu mengetahui pengaruh perubahan flow rate dan fluida panas dan dingin terhadap delta T hot, delta T cold, QA, QA, dan efisiensi overall. Yang kedua, menentukan koefisien perpindahan panas overall pada STHE dengan menggunakan perhitungan delta T LMTD. Untuk selanjutnya ada langkah kerja. Di sini pertama-tama kita harus menyalakan PC, lalu kita hubungkan USB port pada alat HT30XC. Setelah itu, kita tekan tombol switch on sehingga lampu on-nya menyala. Kemudian kita buka software HT33 STHE. Kemudian kita pilih counter current operation. Setelah kita pilih counter current operation, kita buka mimik diagram pada layar. Lalu setelah itu kita pastikan dulu EFD-nya oke sebelum menjalankan software. Kemudian kita klik power on hingga lampu hijaunya pada alat itu menyala. Setelah itu kita buka valve air dingin berlawanan arah dengan arah jarum jam. Lalu kita atur laju alirnya dari cold water pada 100% dan kita tunggu sampai keadaannya konstan. Setelah itu kita cek level hot water vessel-nya, pastikan airnya itu mencapai tanda batas ya. Lalu setelah itu kita klik flow untuk mengatur flow rate dari fluida panas yang masuk. Setelah itu kita masukkan set point 10 liter per menit dan pilih proses manual dan dengan manual output sesuai variabel pump speed yang ditentukan. Kemudian kita atur cold water flow-nya sesuai dengan variabel yang diberikan. Kemudian kita klik heater untuk mengatur suhu set point-nya. Setelah itu, atur suhu set point sesuai variabel yang telah ditentukan dan pilih operasi secara otomatis. Lalu kita klik go saat suhu T1-nya sudah sesuai dengan suhu set point. Lalu kita klik configure data sampling untuk mengatur waktu pengambilan sampel. Kemudian klik view table untuk menampilkan tabel data pengamatan sampel. Kemudian klik stop untuk menghentikan data pengamatan. Lalu simpan file data sesuai dengan memilih tipe file Excel. Kemudian klik power on untuk mematikan software. Setelah itu klik heater pada keadaan off untuk mematikan heater. Kemudian klik flow manual, set manual output ke angka 0 untuk mematikan pompa pada hot water flow. Setelah itu kita tekan tombol switch off dan lepaskan semua kabel dari sumber listriknya. Untuk selanjutnya ada simulasi pengambilan data. Di sini kita harus memasukkan terlebih dahulu parameternya yang sudah diketahui. Nah, di sini kan cold water flow-nya ini berapa? Nah, di soalnya itu diinginkan bahwa fluida dinginnya itu 55%. Kita masukkan fluida dinginnya 55%. Lalu kemudian kita masukkan mode operasinya pada keadaan automatic. Lalu set point-nya ini 60 ya. Terus mode operasinya ini adalah manual pada parameter fluida panas ya. Kemudian set point-nya ada 10 liter per menit, manual output-nya ada 45%. Setelah kita mengisikan data parameter di atas, akan muncul data seperti ini. Pertama-tama kita menghitung delta T hot. Delta T hot ini kita dapatkan dari dari T1 dikurangi dengan T2. Sedangkan delta T cold ini kita dapatkan dari T4 dikurangi dengan T3. Untuk QA-nya, QA ini adalah QMH dikalikan dengan CPH dikalikan dengan delta T hot-nya ya. Untuk QA dikalikan 1000, soalnya di sini yang diminta satuannya watt ya. Sedangkan di sini ada QA ini bedanya dengan QA adalah kalau QA ini dia itu yang fluida dingin. Jadi rumusnya itu kita pakai QMC
ya. Lalu dikalikan sama ini, sama CPC, dikalikan sama delta T cold dikali 1000. Lalu untuk overall efisiensi, ini rumusnya yaitu QA dibagi sama QE dikalikan 100%. Untuk delta T1-nya, ini kita peroleh dari T2 dikurangi sama T3. Nah, delta T2-nya ini kita peroleh dari T1 dikurangi dengan T4. Untuk lennya di sini yaitu delta T2 per delta T1 ya. Delta T2 per delta T1 ini hasilnya ada di sini. Kita masukkan lennya dulu, len buka kurung delta T2 dibagi delta T1. Untuk delta TLMTD ini kita peroleh dari delta T2 ya. Dikurangi sama delta T1 per len delta T2 per delta T1. Untuk selanjutnya ini ada perhitungan overall heat transfer coefficient U. Ini kita peroleh dari QE dibagi dengan A yang ada di sini dikalikan dengan delta TLMTD ya. A-nya ini kita dapat dari mana? A-nya kita dapat dari perhitungan Pi dikalikan dengan DM dikalikan dengan L. Nah, di sini DM-nya ini kita peroleh dari perhitungan DO ya. Buka kurung DO ditambah dengan DI ini dibagi 2 ya. Hasilnya adalah DM. Nah, setelah itu kita bisa menghitung koefisien U ya, U yang ada di sini. Setelah kita peroleh data di atas. Berhubung di sini sudah diketahui semuanya, kita tinggal menghitung U-nya saja, tidak perlu menghitung satu-satu. Nah, setelah kita memperoleh data-data ini, kita masuk ke pengolahan data yang sebenarnya. Di sini ada diketahui suhu set point-nya 60, laju alir 10 liter per menit. Apabila yang diketahui adalah sekian dan juga sekian, F hot dan F cold konstannya, berapa data yang kita peroleh nanti gitu kan. Di sini juga sudah diketahui tool propertiesnya. Di sini yang membedakan itu adalah F hot dan juga F cold-nya ya. Yang di sini F hot-nya ini konstan, yang divariasikan adalah laju alir fluida dinginnya, sedangkan di F cold ini yang konstan itu F cold-nya, yang divariasikan itu adalah F hot-nya ya. Untuk set point-nya sama suhunya 10 liter dan juga 60 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan data yang telah diketahui ke dalam tabel. Pertama-tama ini kita masukkan dulu yang F hot-nya konstan ya. F hot-nya konstan sebesar 45, sedangkan F cold-nya ini yang bervariasi 55, 65, 75 sampai 95. Nah, sedangkan yang ada di sini data kedua ini yang divariasikan adalah F hot. F cold-nya konstan yaitu 55. F hot-nya mulai 30, 35, 40 sampai 50 dengan kelipatan 5 ya. Setelah kita masukkan, kita hitung perhitungannya seperti yang ada di simulasi pengambilan data tadi ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi karena rumusnya sama seperti tadi. Kita langsung membahas ke pembahasannya saja ya. Di sini perlu di-note untuk hasil pengolahan data. Yang ada di pengolahan data ini kita gunakan untuk membuat grafik pada pembahasan. Jadi pembahasannya itu berpacu pada hasil yang telah kita hitung di pengolahan data sebelumnya, yaitu yang ada di sini. Ini ya, laju alir dan apapun yang sudah kita hitung, data yang telah kita hitung. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini soalnya adalah yang pertama, apa pengaruh perubahan flow rate terhadap nilai delta T hot dan juga delta T cold. Di sini pada grafik F hot konstan, semakin bertambahnya flow rate, maka perubahan suhu fluida panas akan semakin besar. Tetapi pada perubahan kenaikan suhu fluida dingin ada sedikit penurunan di awal, setelah itu naik lagi ya. Kita lihat grafiknya di sini. Nah, kan ada sedikit penurunan di awal, setelah itu naik lagi. Pada grafik F cold ya, pada grafik F cold konstan, semakin bertambahnya flow rate maka perubahan suhu pada fluida panas akan semakin kecil. F cold konstan itu yang biru, yang ini dan juga ini. Nah, ini semakin bertambahnya flow rate maka perubahan suhu pada fluida panas ini akan semakin kecil ya. Jadi semakin bertambah suhunya itu akan semakin kecil. Nah, tetapi pada kenaikan suhu fluida dingin, semakin bertambahnya flow rate maka akan semakin besar perubahan suhu fluida dinginnya walaupun terdapat penurunan di akhir.
Berarti yang T-cold yang ini T-cold, pada laju alir konstan, tapi suhunya ini naik sedikit kemudian turun kembali. Sedangkan pada yang F-cold konstan, semakin bertambahnya flow rate maka perubahan suhu fluida panas akan semakin kecil. Ini suhu fluida panas, yang ini suhu fluida dingin ya. Setelah naik turun kembali, yang ini turun terus. Dengan adanya bertambahnya flow rate, hal tersebut berpengaruh pada perubahan suhu yang terjadi, terutama untuk suhu fluida panas. Jika flow rate fluida dingin yang bertambah besar, maka terjadi penurunan pada suhu fluida panas, akan terjadi sebaliknya untuk fluida dingin. Sorry, yang pertama tadi grafik pada F hot constant, berarti salah, F hot constantnya itu yang ini. Maaf, saya bingung jelasinnya soalnya garisnya banyak. Jadi pada F hot constant ini semakin bertambahnya laju alir, maka perubahan suhu fluida panasnya ini akan semakin besar ya. Suhu fluida panas itu yang grafiknya kuning, ya kan, semakin besar. Tetapi pada perubahan kenaikan suhu fluida dingin ada sedikit penurunan ya. Yang ini kan turun ya. Ini ada sedikit penurunan di awal dan setelah itu dia naik lagi kayak gini. Tetapi untuk yang fluida panasnya ini ya, ini semakin besar. Kalau fluida dingin dia turun kemudian dia naik. Seperti itu. Lalu kita masuk ke nomor 2. Jelaskan pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai QE dan QA. Berdasarkan grafik F hot constant berarti yang warna abu-abu sama kuning ini ya, nilai QE atau energi yang dilepaskan oleh fluida panas dan nilai QA energi yang diserap fluida dingin memiliki nilai yang hampir sama serta mengalami kenaikan dengan bertambahnya flow rate fluida. Nah, ini semakin lama kan dia semakin naik ya, berdasarkan grafik ini, dan dia itu hampir sama. Dempetkan ini berdasarkan grafik F hot constant di bawah. F hot constant ini adalah warna yang ini, nilai QE atau energi yang dilepas oleh fluida panas dan nilai QA energi yang diserap fluida dingin memiliki nilai yang hampir sama serta mengalami kenaikan dengan bertambahnya flow rate fluida. Kesimpulannya, pada LKM-STH ini tidak sesuai teori karena QE tidak sama dengan QA. Padahal jika menurut teori seharusnya QE itu kan sama dengan QA, tapi di sini ada sedikit perbedaan ini ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada nomor 3. Jelaskan pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai efisiensi overall. Nah, berdasarkan grafik F hot konstan yang didapat, yang warna biru, ya, semakin besar flow rate fluida panas, efisiensi akan semakin kecil, ya kan? Ini fluidanya semakin besar, maka efisiensinya turun, dia akan turun, ya. Sedangkan pada grafik F cold konstan berkebalikan dengan F hot konstan. Nah, untuk fluida dinginnya dia semakin besar laju alirnya, maka dia efisiensinya akan semakin tinggi ya. Berdasarkan teoritis, efisiensi cenderung turun dengan bertambahnya flow rate fluida panas. Begitupun sebaliknya, efisiensi cenderung naik jika flow rate fluida dingin bertambah. Hal ini dikarenakan fluida dingin yang mengalir dalam sel mengalami pemecahan aliran oleh baffle sehingga meningkatkan NRE serta meningkatkan penyebaran fluida dan perpindahan momentum sehingga efisiensinya meningkat. Untuk soal berikutnya yaitu jelaskan pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai delta T LMTD. Nah, berdasarkan grafik di bawah, ini di bawah. Berdasarkan grafik di bawah ini, semakin besar flow rate fluida dingin, maka delta T LMTD akan semakin besar. Fluida dingin ini yang ini ya. Maka delta T LMTD-nya akan semakin besar. Hal ini dikarenakan ini maksudnya ini delta T LMTD akan semakin besar berdasarkan flow rate fluida dingin, maka delta T LMTD akan semakin besar. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya fluida dingin, maka tidak berpengaruh pada lamanya waktu kontak dan perpindahan panas meningkat. Ketika flow rate fluida panas semakin besar, maka perpindahan panas dan waktu kontak akan sedikit berpengaruh sehingga delta T LMTD mengalami penurunan ya ini ya. Untuk yang nomor 5, berdasarkan jelaskan pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai U ya. Berdasarkan grafik di bawah, semakin besar laju alir air dingin, maka nilai U akan semakin besar. Namun cenderung untuk kembali turun. Sedangkan dengan laju alir yang ini ya, sedangkan dengan laju alir air panas, nilai U juga semakin besar.
ini berkebalikan, pada fluida dingin dia cenderung naik kemudian turun, kalau dengan fluida panas ini dia akan semakin lama akan semakin naik, seperti itu. Jadi nilai U-nya semakin besar untuk yang fluida panas. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Uh, uh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.